Jadi betul-betul tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan sekali untuk di sana. Tapi nasihat-nasihat yang berulang-ulang kali disampaikan ke saya, dan juga saya tahu banyak sekali pada waktu itu dai-dai, kawan-kawan yang ya tidak siap. Bahkan ada yang sudah pernah ditugaskan hanya seminggu kembali tidak sanggup. Nah, tidak sanggup. Jadi akhirnya saya mencoba. Saya terpikiran begini pada waktu itu. Pikiran saya gini aja. Saya coba taat dengan tugas sami'na wa ta'na yang betul-betul kita tancapkan di Hidayatullah. Saya ke sana, apapun yang terjadi. Kalau toh saya ternyata sana saya tidak berhasil, ya itu berarti memang saya tidak mampu, tidak sanggup sama sekali. Kalau berhasil, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. di channel Majalah Sahid, channel Suara Hidayatullah. Alhamdulillah saat ini di studio kita kedatangan salah satu dai Hidayatullah yang ditugaskan di daerah pedalaman Kalimantan Timur, yaitu di daerah Mahakam Ulu. Ada Ustadz Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin meminta Ustadz untuk berbagi pengalaman dakwah selama bertugas di Mahakam Ulu. Mungkin pertama Ustadz runtun ceritanya penugasan awal seperti apa? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ditugaskan dari Hidayatullah Provinsi Kalimantan Timur itu pada tahun 2015. Pada waktu itu akhir 2015 Hidayatullah punya hajatan besar, yaitu Munas. Setelah Munas kita Munas kan tingkat nasional. Setelah itu tingkat wilayah masing-masing itu mengadakan muswil. Nah, di muswil itulah di bulan 11 setelah bulan 12 itu di muswil itu di-SK-kanlah saya untuk merintis Hidayatullah Kabupaten Mahakam Ulu. Kebetulan juga Kabupaten Mahakam Ulu ini kabupaten yang baru mekar 2013 dari Kabupaten Induk, yaitu dari Kutai Barat. 2013 mekar. Setelah itu 2015 akhir atau 2016 awal dai Hidayatullah dikirim. Awalnya dulu ketika muswil itu banyak sebenarnya dai yang ditawarkan untuk bertugas merintis di Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, di antara sekian banyak dai tidak ada yang siap, karena memang yang pertama juga Kabupaten Mahakam Ulu ini bagi kami, walaupun sama-sama di Kalimantan Timur, asing kami dengar, tidak pernah dengar. Paling yang kami dengar itu ya paling tahu Kutai Barat. Nah, jadi karena Kabupaten Mahakam Ulu memang kami tidak betul-betul tidak ada yang tahu kawan-kawan Hidayatullah walaupun di satu provinsi, jadi banyak yang nolak. Nah, pada waktu itu saya ditawarin dan saya sempat dinasihati dengan pengurus wilayah, yaitu Ustadz Muhammad Tang, ketua wilayah pada waktu itu, sama Ustadz Jamal Ibrahim pada waktu itu bendahara wilayah Hidayatullah. Nah, dinasihatilah bahwasanya merintis itu pokoknya penuh dengan kenangan. Yang paling penting bahwa saya merintis pesantren itu paling tidak nanti kita bisa mendapatkan amal jariah. Nah, itulah yang selalu tenggengnya. Artinya apa yang kita harapkan nanti ketika kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala kan selain amal jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak soleh kan. Nah, jadi berbekal dari nasihat dan juga nasihat-nasihat dari para pembimbing, pengurus wilayah pada waktu itu, akhirnya saya iakan. Padahal pada waktu itu saya tidak tahu tuh sama sekali Kabupaten Mahakam Ulu, dan saya juga tidak tahu pada waktu itu sanggup tidak saya merintis. Karena saya sebelumnya, saya tahun 2009 saya itu kan bertugas di Hidayatullah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Utara. Dan pada waktu 2015 saya bertugas di Hidayatullah Kabupaten Bulungan, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. 2016 baru saya diutus merintis. Jadi betul-betul tidak ada bayangan sekali untuk di sana. Tapi nasihat-nasihat yang berulang-ulang kali disampaikan ke saya, dan juga saya tahu banyak sekali pada waktu itu dai-dai, kawan-kawan yang ya tidak siap. Bahkan ada yang sudah pernah ditugaskan hanya seminggu kembali tidak sanggup. Jadi akhirnya
Saya mencoba. Saya tuh pikiran begini pada waktu itu. Pikiran saya gini aja. Saya coba taat dengan tugas sami'na wa ta'na yang betul-betul kita tancapkan di Hidayatullah. Saya ke sana, apapun yang terjadi. Kalau toh saya ternyata sana saya tidak berhasil, ya itu berarti memang saya tidak mampu, tidak sanggup sama sekali. Kalau berhasil, alhamdulillah. Pada waktu itu saya disampaikan pengurus wilayah, yang penting Taufik, antum mau ke sana siap, walaupun di sana antum cuma ngontrak atau tinggal di satu rumah, bertahan sampai 5 tahun, itu sudah prestasi. Nggak usah mau ngapa-ngapain, yang penting tinggal aja di situ, itu salah satu prestasi. Akhirnya ya sudah, bismillah, pamit dengan kedua orang tua. Alhamdulillah orang tua mengizinkan dan merestui, dengan harapan juga orang tua nanti ketika saya menerima amanah ini juga beliau mendapat percikan amal jariah yang di hasil karya anaknya. Akhirnya saya akhirnya saya berangkat. Waktu itu saya bawa anak dan istri ke Kutai Barat. Kutai Barat dulu. Setelah Kutai Barat, tinggal kebetulan ditampung di Hidayatullah Kutai Barat kurang lebih 2 tahun. Dan saya masuk itu ke Mahakam Hulu itu hampir di sana cuma 2 minggu, kembali lagi sebulan di Kutai Barat. Habis itu masuk lagi kurang lebih 2 minggu lah, bahkan kadang paling banyak itu paling lama itu 3 minggu, kembali lagi. Itu karena memang nggak ada tempat sama Karena sekali. memang tidak ada tempat. Nah, jadi awalnya kami berangkat itu sekitar tanggal 10 Januari pertama kali mau berangkat injakan kaki ke Mahulu. Hari Minggu kalau tidak salah itu tanggal 10 hari Minggu. Kami berangkat ke sana pagi-pagi beserta kawan-kawan. Akhirnya karena memang tidak tahu di mana sih Kabupaten di daerah mana sih Kabupaten Mahakam Hulu, ya kami nekat aja tanya orang arah ke Kabupaten Mahakam Hulu itu lewat mana, sana jalan. Habis itu kami juga tidak tahu, hanya kami tanya ke masyarakat yang ketemu, Mahakam Hulu itu ibu kotanya apa? Kecamatan Longbagun. Oh, Kecamatan Longbagun, ya sudah. Ketemu lagi di jalan, Pak, arah ke Kecamatan Longbagun itu yang mana? Sini. Pokoknya kami berangkat jam 8 sampai di Kampung Longmelaham, Kecamatan Longbagun itu jam 12 malam. Itu medan jalannya waktu itu seperti apa, Pak? Waduh, parah banget. Pokoknya karena namanya kabupaten baru dibuka, ya rumputnya tanahnya tanah kuning, baru gunungnya masih tinggi, belum dipangkas. Ya dibayangkan aja. Kabupaten baru dibuka, belum ada yang baru dibuka, baru jalannya itu pun ya seadanya aja, yang penting ada jalan, itu bisa dibayangkan. Kalau informasi orang di sana memang belum ada informasi kontak telepon atau belum ada, tidak ada. Pokoknya ya kesana aja. Bawa badan gitu. Bawa badan, nggak tahu di sana siapa yang mau dituju, nanti sampai di sana mau ngapain sama siapa ya sudah nggak tahu. Pokoknya penting kesana taat aja untuk itu perintah. Sampai akhirnya sampailah kita jam 12 malam, hujan. Ya, kenapa kami pilih waktu itu Kampung Longmelaham? Karena info dari masyarakat, kampung di Longmelaham inilah nanti berdiri ibu kota. Nah, Longmelaham ini dengan Ujo bilang ibu kota sekarang itu kurang lebih 15 kilo. Nah, begitu sampai di Longmelaham, kami tanya di kampung ini ada masjid. Oh, ada di dalam kampung. Ke masjidlah kami. Di masjidlah kami, akhirnya di situ kami bisa istirahat. Alhamdulillah, perut keroncongan. Karena sepanjang jalan itu ya tidak ada warung, karena memang kiri kanan pada waktu itu sepanjang jalan ya hutan. Jadi mulai dari pagi sempat aja sarapan yang itu di Hidayatullah Kutai Barat di rumah. Cuma itu aja. Setelah itu tidak ada makan sampai jam 12 malam. Akhirnya singkat cerita kami di situ setelah subuh kami sholat subuh. Setelah itu bersih-bersih silaturahmi ke masyarakat, ya asing lah masyarakat lihat kami. Sholat duhur kami berharap ada masyarakat wadah, karena waktu itu di kampung itu kan kami tidak tahu yang mana muslim yang mana bukan muslim ya, karena kami kan tidak tahu sama sekali. Tunggu duhur, mungkin nanti ada yang sholat duhur, bisa kita tahu. Ternyata tidak ada yang sholat, begitu pula asar. Nanti maghrib ada yang sholat, itu pun anak-anak ngaji. Ya karena tidak ada anak ngaji, ada kami ajarin ngaji anak-anak. Akhirnya setelah itu kita tanya anak-anak di mana PRT-nya. Oh, di sebelah. Orang apa PRT-nya? Non muslim. Oh, non muslim. Siapa pengurus masjidnya di sini, Dek? Ya ada di sana pengurus masjidnya. Hanya kami silaturahmi ke pengurus masjid besoknya ya. Pengurus pamit juga sama Pak RT ya. Pak RT-nya walaupun non ya dia anggap terima aja, artinya tidak ada masalah siapapun yang mau datang, karena ini sudah resiko jadi kabupaten baru ya pasti otomatis orang banyak kan berdatangan.
Akhirnya selama Selasa, Senin, Selasa, Rabu kami silaturahmi, bergerilya ke tokoh-tokoh masyarakat, ke tokoh adat dan petinggi. Nah puncaknya itu karena kami juga sampai sekarang belum tahu waktu itu siapa-siapa yang Muslim. Begitu sholat Jumat, banyak. Nah ternyata pas hari Jumat itulah awal malapetaka. Pengurus masjid sampaikan sebelum khotib naik ke mimbar, orang-orang tua dan juga pengurus-pengurus masjid diharapkan untuk tidak meninggalkan masjid setelah sholat Jumat karena ada tamu kita yang akan kita musyawarahkan, diskusikan. Nah, sekali ya kami berpikir alhamdulillah ini ada ruang diskusi, tanya jawab, pikiran kami jadi insya Allah bisa lega. Ternyata memang pengurus masjid ini ternyata memang sudah mengonsep surat bahwasannya kami diusir. Jadi sebenarnya situ tidak ada diskusi, tidak apa, tapi kami diusir memang. Diusir pakai toa. Dan sebenarnya juga sebagian masyarakat muslim, tokoh-tokoh muslim situ kaget. Ya sebenarnya kami selidiki dan ternyata memang cuma oknum aja. Masyarakat di situ tidak ada sama sekali yang tahu dan tidak ada. Masyarakat malah senang sebenarnya dengan kedatangan kita. Ini cuma oknum ternyata. Oknum yang mengusir kami. Akhirnya alhamdulillah kami diusir. Alhamdulillah ada salah satu masyarakat yang izinkan kami tinggal di rumahnya. Kebetulan dia juga punya rumah di Ladang. Di situlah kami tinggal kurang lebih 3 bulan. Di situ kami mengajarkan anak-anak, ngajar ngaji anak-anak, dan juga ada kadang ibu-ibu mualaf yang datang ngaji selama 3 bulan. Akhirnya 3 bulan berikutnya, setelah 3 bulan masyarakat minta saya kembali lagi karena kenapa di masjid ada juga yang ngajar ngaji. Hanya alhamdulillah di masjid, dan sampai sekarang pun oknum yang ngusir kami itu ya memang ya ternyata memang ya begitulah orangnya, memang karena kehiriannya, kedengkiannya, tidak sukanya, padahal ini saudara kita sesama muslim padahal. Nah itu. Nah ketika itu kan kalau dibilang pesantren kan belum ada ada sama sekali. Tanah juga belum ada. Belum ada. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu pendekatannya seperti apa, Bang? Ya pendekatannya ya kami sampaikan bahwasanya kami berniat untuk mendirikan pesantren. Kebetulan kan juga di Kabupaten Makamulu ini kan selain Kabupaten Baru juga memang kabupaten yang mayoritas Katolik ya, mayoritas Katolik. Sebenarnya Muslim ini bukan minoritas karena kedua terbanyak, walaupun persentasenya ya tidak banyak. Jadi di sana itu Katolik, Muslim, baru Kristen, Protestan. Jadi pendekatan pola pendekatan kami ya kami sampaikan niatan kami ya alhamdulillah banyak masyarakat lah yang respon, tetapi masyarakat yang respon itu Muslim kan kebanyakan pendatang yang juga ya tanahnya terbatas. Tanah di sana itu kan banyak milik pribumi atau masyarakat asli di sana. Yang mayoritas ya beragama Katolik sebagian. Jadi di sana itu kalau muslimnya di sana itu dulu pada waktu saya itu sekitar antara 17%-an yang itu saya datang 2016. Sekarang alhamdulillah sudah di angka 24 ke 25% sekarang di tahun 2003 ini. 2003 ini muslimnya. 2023 ini alhamdulillah muslimnya sudah persentasenya sudah semakin pesat meningkat. Karena memang ya namanya Kabupaten Baru ya banyak keluar masuk pendatang sekarang. Nah, itu alhamdulillah. Dan saat ini sebelumnya saya sampaikan letak geografis Kabupaten Makamulu. Kabupaten Makamulu ini terkenal di pusat itu sebagai daerah 3T. Terkenal di pusat itu sebagai 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terbelakang. Ya, tertinggal karena memang yang pedalaman sekali, terdepan karena memang terbelakang ya karena memang ya betul-betul masih hutan. Makamulu ini kabupaten yang masih betul-betul masih hutan, masih pedalaman sekali. Terdepan karena Kabupaten Makamulu ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Negara Malaysia. Dan di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kalimantan Utara. Di sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Sebelah baratnya sana berbatasan dengan negara Malaysia, dan sebelah sininya ya Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi Kabupaten Makamulu ini diapit satu negara, dua provinsi. Nah, Provinsi Kalimantan Tengah sama Provinsi Kalimantan Utara, yaitu di Kabupaten Malinau. Nah, seperti itulah geografis Kabupaten Makamulu ini.
Bang, kalau awal tadi dari tinggal di rumah masyarakat sampai dapat tanah pesantren itu seperti apa prosesnya? Ya prosesnya pada waktu itu orang yang mau ngasih kita rumah, yang kasih pinjam rumah ini mau mewakafkan tanahnya 2 hektar. Bahkan sudah kami survei, kita survei ke dalam, ke tanahnya, luar biasa pada waktu itu karena memang hutan belantara dan setengah mati untuk menjangkau ke lokasi itu. Sudah kita petak, sudah kita datangi rame-rame pada waktu itu, sudah kita tanda-tandain. Akhirnya kami sampaikan, Pak, tanahnya ini kayaknya prospek sekali Pak untuk didirikan pesantren. Nah, dia setuju, dia senang. Akhirnya kami berbincang-bincang, malamnya kami datang lagi ke rumahnya, sudah ngobrol, ada juga saudara-saudaranya, keluarganya, ya udah, oke, pokoknya sip, sebenarnya pokoknya di situ silahkan bangun pesantren. Akhirnya kami sampaikan kalau begitu Pak, kami harus ke Kutai Barat Pak, karena pada waktu itu di Makamulu di tempat kita itu tidak ada sinyal. Pokoknya sudah masuk ke dalam itu sudah ada sinyal. Tidak ada sinyal sama sekali mau nelpon. Nelpon apa HP yang kecil itu tidak ada sinyal. HP Nokia itu tidak ada sinyal. Jadi ya saya sampaikan, alhamdulillah Pak, kalau memang Bapak betul-betul serius ingin mewakafkan tanahnya ini, kami segera urus Pak. Kami harus ke Kutai Barat karena kami harus konsultasi dengan pengurus wilayah Hidayatullah karena di sini kan tidak ada betul-betul sinyal pada waktu itu, tidak ada sama sekali. Ya, sinyal dan juga lampu tidak ada yang itu di kampung itu tidak ada lampu. Rata-rata masyarakatnya pakai genset. Nah akhirnya pulanglah sudah kita ke Kutai Barat. Sampaikan alhamdulillah pengurus wilayah senang, semua pokoknya kawan-kawan senang semua. Akhirnya setelah 2 minggu kami kembali ke sini, ternyata ya kami sampaikan Pak, alhamdulillah kami sangat direspon, alhamdulillah pengurus wilayah sangat senang sekali dan mendoakan semoga Bapak betul-betul menjadi orang yang Allah angkat derajatnya karena mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Tapi ternyata alangkah kagetnya kami, maaf ini Pak Taufik, saya ini tidak tahu nih, tidak jadi kayaknya semua. Loh, kenapa Pak? Semenjak saya niat mewakafkan ke Hidayatullah, saya ini sudah berapa kali katanya orang itu naik ke rumah saya untuk mengatakan jangan diwakafkan tanahnya ke Hidayatullah, jangan. Ya saya tidak tahu apakah betul atau tidak, yang jelas sampai sekarang pun saya tidak tahu apakah betul ucapannya orang yang mewakafkan tanah ini. Dia sampaikan, ada beberapa orang sudah naik bolak-balik ke rumah saya untuk supaya jangan mewakafkan tanah ke Hidayatullah. Jadi Pak, kesimpulannya Pak, ya saya batal untuk mewakafkan tanah. Ya di situ kami kecewa karena sebenarnya kami sudah punya rancangan dan strategi untuk bagaimana membuat suratnya bahkan kami sudah konsep memang. Dia tinggal tanda tangan aja, mungkin batas-batas tulis tangan aja karena waktu itu kan laptop kan hanya ada di Kutai Barat. Ternyata dia gagalkan. Ya sudah, akhirnya kami ketemu banyak dengan pendatang, kawan-kawan ya, kawan-kawan sampaikan kalau bisa nggak usah ada wakaf lah Pak Taufik di Makamulu untuk pesantren. Mending aman beli daripada wakaf. Jauh lebih aman beli daripada wakaf. Akhirnya ya sudah, kami setelah sebulanan kami ada di Makamulu, kembali lagi ya kami sampaikan karena kami tidak bisa menginformasikan kalau ternyata tidak jadi karena memang tidak ada sinyal. Setelah kami keluar informasikan tidak jadi apa langkah selanjutnya? Kalau pengurus wilayah merestuin untuk membebaskan tanah dengan cara membeli, kami siap. Pengurus wilayah bilang oke, kalau memang nanti kita usahakan carikan donatur untuk bisa membebaskan tanah ini. Alhamdulillah kami dapat tanah yang sangat strategis berada di Simpang Budaya di Kampung Ujo Bilang. Alhamdulillah yang mengakses 3 kampung, Kampung Long Melaham, Kampung Ujo Bilang dan Kampung Long Bagun. Alhamdulillah sekarang tanah yang di atas 119 panjangnya ke jalan, arah jalan, dan ke belakangnya 50 meter, 50. Alhamdulillah di situ sudah berdiri satu bangunan 3 lokal bangunan sekolah, satu rumah dan satu masjid yang lumayan kecil. Dan Hidayatullah itu sampai saat ini adalah pesantren satu-satunya di Kabupaten Mahakamulu. Alhamdulillah juga masjid kami ini adalah masjid satu-satunya yang berada di pinggir jalan. Semua rata-rata kan di dalam kampung. Kabupaten Mahakamulu ini ada 52 kampung. Masjidnya itu hanya ada 19 masjid, termasuk masjid kita dan 1 musola. Nah, jadi
Jadi 52 kampung, masjid itu hanya 19 dan satu musola di Kabupaten Mahakam Hulu ini. Nah, seperti itulah di Mahakam Hulu. Mahakam Hulu ini mayoritas sukunya adalah mayoritas penduduknya adalah suku Dayak. Jadi Jawa, Bugis, Madura dan lain-lain itu adalah suku pendatang yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu. Dan alhamdulillah sekalipun masyarakat asli pribumi Mahakam Hulu, orang Dayak dan juga non-Muslim, tetapi mereka sangat welcome sekali, sangat terbuka sekali dan pendatang, sangat membuka dan sangat mendukung sekali dan kehadiran pendatang, karena mereka yakin bahwasanya ini sudah kabupaten baru, kabupaten harus terbuka supaya kabupaten ini cepat maju. Ya, jadi mereka para pribumi yang sangat welcome sekali. Yang penting pendatang juga harus betul-betul menghargai penduduk asli yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu ini. Alhamdulillah kami di Hidayatullah Mahakam Hulu ini, di sana kawan-kawan di Hidayatullah Kabupaten Mahakam Hulu ini sangat menghargai dan menghormati sekali warga pribumi asli. Dan alhamdulillah mereka juga sangat menghargai kami, dan kami betul-betul menjaga adat, dan bahkan kami juga bisa dikatakan juga ikut andil untuk mencerdaskan anak-anak Kabupaten Mahakam Hulu dengan lembaga pendidikan. Balik ke pesantren tadi, Bang. Ya. Sekolah yang sudah ada apa saja, dan santri-santrinya itu dari mana ya? Saat ini alhamdulillah sudah setahun PAUD berjalan. Santrinya di warga sekitar, ada yang kebanyakan dari kampung terdekat, Kampung Jubilang, ada juga dari Long Melaham, dan ada juga dari Kampung Lumbagon. Alhamdulillah santrinya sekarang itu sekitar ada 27 anak. PAUD itu. Anak PAUD sama anak rumah Quran. Kita juga sudah buka rumah Quran. Nah, bersamaan dengan bukanya PAUD. Di rumah Quran ini rasanya ada 8 anak yang belajar mulai dari pagi sampai sore. Nanti ijazahnya itu kita ikutkan dengan Hidayatullah Kutai Barat yang sudah terakreditasi. Dia sekolah pagi sampai jam 12 itu umum, istirahat, sholat duhur, setelah itu sampai siang itu menghafal dan belajar mengaji. Yang kalau belum bisa ngaji ya belajar mengaji, yang sudah ya menghafal. Nah, di situ programnya alhamdulillah di situ ada 8 anaknya, dan semua dengan santri PAUD itu keseluruhan santri kita ada 29. Kalau kondisi masyarakat secara keagamaan di sana seperti apa? Ya, kondisi masyarakat secara keagamaan di sana ya sangat mereka orang-orang sana itu dan masyarakat sana itu sangat rukun dengan perbedaan, dan sangat toleransi sangat tinggi. Di sana itu di masjid di kampus kita itu di sebelah sini Pak itu kepastoran. Di sebelah sini itu akan dibangun gereja GPDI, tidak bertetangga dan kita. Habis itu ada juga di sana sedikit gereja Pengelis. Di sana sedikit ada gereja Advent. Di belakangnya lagi ada gereja GKI. Jadi banyak gereja di sekitar kita ini, Pak. Di sekitar kampus ini di tengah-tengah. Makanya saya pernah sampaikan ini bagus, ini di daerah namanya ini kan daerah Simpang Budaya. Bagus sih daerah Simpang Budaya ini ya kita sebut daerah kerukunan umat beragama. Karena di tengah-tengah pesantren, di sini kepastoran, di sini dikelilingi ada 4 gereja. Dan alhamdulillah ya kita sangat saling menghormati lah. Saling menghormati bahwasanya ya kita memang berbeda akidah. Tapi untuk hidup ya mari kita saling toleransi dan saling menghargai, saling menghormati. Kalau tantangan dakwahnya seperti apa di sana? Kalau tantangan dakwahnya ya karena memang kebanyakan ya banyak juga mualaf ya, tantangannya ya namanya mengajari orang yang sudah tua ya itu agak susah juga. Yang jelas kalau tantangan dakwah insya Allah itu tidak seberat awal-awal kami merintis, karena kami sudah dikenal. Alhamdulillah masyarakat untuk membawa anaknya belajar, bahkan juga ada ibu-ibunya kalau sore belajar ke pondok ya relatif sudah tidak susah lah untuk kita ajarkan, walaupun memang dari Iqra 1 pelan-pelan kita ajarkan mereka. Insya Allah untuk tantangannya ya sebenarnya ya kekurangannya ya itu aja sih sebenarnya, mukena untuk ibu-ibunya kadang-kadang ya pakai mukena biasa aja datang ngaji karena tidak punya mukena atau apa. Dan ya karena Hidayatullah sudah dikenal di sana,
karena kita selalu silaturahmi ke kampung-kampung, ya insya Allah tantangan saat ini sudah tidak ada. Tantangan yang ada pun ya itu aja tadi, bagaimana mukena atau sejadah, itu yang saat ini memang masih kesulitan untuk kita mendapatkan. Kalau progres masyarakat saat ini di sana seperti apa dengan adanya kehadiran pesantren? Ya kalau yang muslim ya sangat senang, kan ini kan satu-satunya pesantren. Kalau yang bukan muslim, yang non muslim, ya mereka beranggapan bahwasanya ya silahkan aja, toh juga ini kan namanya kabupaten. Ya resiko siap jadi kabupaten ya siap apapun datang ya, selama dia masih sudah terdaftar di pemerintah ya tidak ada masalah. Nah itulah bagusnya masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Makamulu, sangat toleransi sekali. Begitu pula Dayak yang lain tuh saya rasa itu sangat toleransi sekali. Yang penting kita hargai mereka, mereka pun akan hargai kita. Kalau kedepannya bakal seperti apa? Nggak ada perencanaan Kalau SD atau kalau sekolah? kedepannya ya kami insya Allah ini sudah kami pikirkan, ini kami sudah dengar itu informasi ada yang mewakafkan tanah 1 hektar. Nah nanti kami akan selidiki betul-betul lagi tanah, dan insya Allah sebenarnya sih rumah Quran ini sebenarnya sudah SD rumah Quran ini. Nah insya Allah nanti kalau memang nanti setelah Lebaran Haji ini betul-betul jadi diwakafkan, ya kami mungkin akan mulai merancang untuk membangun pesantren di situ. Maksudnya pesantren itu yang bisa menampung orang untuk tinggal. Kalau di lokasi yang saat ini kan ya sempit, tidak bisa kita bangun asrama untuk santri yang akan mondok. Nah itu insya Allah kedepannya kita, ya yang pastinya progres kita kedepannya ini pesantren ini jadi betul-betul menjadi pesantren yang bisa menampung siswa, santri dan santriwati untuk bisa belajar dan tinggal di pondok itu. Nah itu yang progres kedepannya, yang itu yang betul-betul kita pikirkan. Ya makanya kita ini mengharapkan keterlibatan masyarakat lah yang mampu untuk bisa membantu hadirnya pesantren di Kabupaten Makamulu. Walaupun saat ini hadir, tapi belum bisa menampung untuk santri dan santriwati tinggal dan belajar. Jadi kalau ada yang mau ke pondok itu, ya kita larikan ke pesantren terdekat di Kutai Barat atau di Samarinda. Kalau pendidikan berkesinambungan mungkin setelah PAUD itu lulusannya sekolah biasanya kemana? Ya itu saat ini kan baru tahun ini ada kelulusan, ya kita alhamdulillah kebetulan juga mereka ingin lanjut di rumah Quran, di tempat kita, di rumah Quran kita. Alhamdulillah mereka lanjut ke rumah Quran kita. Jadi kedepannya perencanaannya bakal ada sekolah-sekolah lanjutan gitu? Ada sekolah lanjutan, yang pastinya di lokasi itu nanti selain PAUD kita akan bangun bangunan SD atau ya SD untuk SD Islam, kita akan bangun di lokasi situ. Dan insya Allah di lokasi berikutnya yang ada mewakafkan di situ kita akan bangun nanti SMP sampai SMA, dan di situ nanti yang akan ada asrama karena kalau anak SD kan belum bisa kita mondokkan ya. Nah nanti setelah sudah, tapi kita tidak menunggu untuk misalnya nanti tunggu 6 tahun ke depan sampai lulus Islam, enggak. Insya Allah tanah ada yang sudah diwakafkan, pelan-pelan kita akan merintis, pelan-pelan kita akan bangun asrama dan juga bangun sekolah mulai tingkat SMP kelas 1, kelas 2 dan juga asrama insya Allah. Baik, mungkin yang terakhir Bang, ada penyampaian kepada pemirsa penonton untuk pembangunan pesantren seperti apa yang dibutuhkan segera, bantuan doa, moral, segala macam. Ya, yang pastinya kami yang dakwah di pedalaman Kabupaten Makamulu dan Provinsi Kalimantan Timur ini sangat mengharapkan doa dari jamaah, karena bagaimanapun doa adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat. Bagi kami doa ini sangat dahsyat sekali, karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima, yang mengijabah doa-doa jamaah sekalian dan saudara-saudara sekalian, untuk sebagaimana kami sabar dan tabah untuk dalam membangun pesantren ini pelan, step by step, pelan dan pelan-pelan. Dan juga mudah-mudahan melalui bapak-bapak dan ibu-ibu Allah murahkan rezekinya untuk bisa membantu ikut berinvestasi pembangunan pesantren di pedalaman Kabupaten Makamulu, yang pesantren satu-satunya yang ada di Kabupaten Makamulu ini. Karena sangat besar banyak harapan masyarakat di sana, baik masyarakat pendatang yang muslim maupun masyarakat pribumi yang sudah Islam, mengharapkan anak itu sekolah di pesantren. Kalau jauh agak susah, yang pertama ya untuk menjenguknya susah,
yang kedua biaya. Makanya banyak mengharapkan supaya ada segera pesantren yang bisa anak-anak itu tinggal di situ, membantu. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Taufik yang telah berbagi kisahnya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, kami ucapkan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.